Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku 2 Tawarikh pasal 32 ayat 8. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu ungkapan yang disampaikan oleh Hizkia Raja Yehuda pada waktu mereka ada dalam keadaan yang tidak nyaman. Maka kondisi itu merupakan suatu kondisi yang tidak ada harapan. Namun Raja memberi kata-kata yang membangkitkan semangat kepada rakyatnya. Dia katakan, yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Di sini kita menemukan suatu ungkapan yang sangat memberkati kita, yaitu Allah menyertai kita dengan maksud untuk membantu kita dalam melakukan peperangan, pergumulan, perjuangan yang kita harus hadapi dalam kehidupan ini. Namun seringkali kita berpikir kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan bersama kita, kenapa kita harus mengalami banyak hal yang tidak nyaman? Seringkali kita berkata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan-harapan yang kita miliki. Tetapi di sini kita melihat bahwa jelas firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah lebih besar dari tangan manusia. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang di dalam keberadaannya tidak ada batas. Dia tidak memiliki batas. Dan ketika dia ada bersama kita dan membantu kita, dengan kata lain, kita yang kerja, tapi hasilnya luar biasa. Karena Allah membantu kita. Kita tidak bisa suruh Allah yang kerja dan kita diam-diam saja. Tapi dari pernyataan Hizkia ini mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam peperangan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam perjuangan kita, ingatkan dirimu, Tuhan ada menyertai kita. Jangan pernah bimbang, jangan pernah meluaskan ketakutan menguasai pikiran hati kita. Karena ketika kita meluaskan hal itu terjadi, maka Alkitab juga katakan, pada waktu kamu menghadapi kesesakan, tapi kecil semangatmu, tawar hatimu, maka engkau akan tidak ada kekuatan sama sekali. Sebab itu tidak heran Yosua diingatkan dalam buku Yosua pasal yang pertama ayat 9, kuatkanlah hatimu, jangan kecut tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat ini tidak berkata jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati, karena engkau akan melihat Tuhan membawa engkau kemana, engkau akan ikut Dia. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan akan menyertai engkau kemana engkau pergi. Ini adalah satu wujud pernyataan bahwa kita mengalami penyertaan Tuhan di saat kita berjuang, di saat kita berperang, di saat kita harus bergumul. Ingatkan diri kita sendiri, jangan pernah kecut dan tawar hati, karena
Tuhan justru beserta kita di dalam peperangan kita. Tuhan beserta kita di dalam perjalanan kita. Tuhan menyertai kita di dalam segala hal yang kita kerjakan. Dan itulah yang diingatkan bagi Yosua. Itu juga yang diingatkan kepada Gideon. Dia seorang yang penuh dengan ketakutan. Di dalam tempat persembunyian, dia sedang memeras anggur di tempat pengirikan. Dalam melakukan pekerjaan di tempat yang tidak wajar. Kenapa dia lakukan itu? Karena kalau dia lakukan di tempat yang khusus untuk pemerasan anggur, ataupun di saat musim orang memeras anggur, pasti akan ketahuan. Sebab itu dia bersembunyi di tempat yang berbeda dari yang diperuntukannya. Di situ menunjukkan bagaimana Gideon sangat takut karena dia bisa mengalami kerugian besar. Hasil yang dikerjakan akan dirampok, akan diambil oleh musuh orang Israel. Tetapi Gideon dalam ketakutannya itu, Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Hai Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Ini tidak masuk akal buat Gideon. Dia jelas-jelas tahu bahwa dia takut. Dia jelas-jelas tidak berani. Tapi Tuhan ingin katakan bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Nah, itu akan muncul ketika dia berani keluar, mulai menunjukkan dirinya, mulai masuk dalam peperangan, mulai masuk meresponi apa yang Tuhan inginkan. Disitulah Gideon melihat Tuhan menyertai dia. Sebab itu ayat itu mengingatkan kepada kita, sebagaimana Yosua dikatakan Tuhan, sebagaimana aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Tuhan menyertai Musa. Berkali-kali Musa rasanya tidak berdaya menghadapi niat-niat jahat orang Israel. Tapi selalu Tuhan tolong dia karena Musa berhadapan dengan pergumulannya. Musa berhadapan dengan peperangannya. Musa berhadapan dengan tantangannya. Dan disitulah Musa melihat penyertaan Tuhan. Sebab itu Tuhan juga harus ingatkan kepada Gideon, seperti Musa, kamu juga akan lakukan hal yang sama. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa jangan karena dengar berita kita takut dan kita pasif. Di saat kita takut dan pasif, Tuhan tidak akan berbuat apa-apa dengan diri kita. Di saat kita tidak ada reaksi untuk maju, maka Tuhan pun tidak akan maju menolong kita. Hal ini harus diingat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, siapa sih yang tidak merasa susah? Semua susah, semua bidang mengalami masalah. Tapi jangan diam. Bergerak terus, bekerja terus, berusaha terus. Karena Tuhan akan turut bekerja dengan kita. Kita tidak bisa menyuruh Tuhan yang kerja dan kita ikut dia, tidak. Dalam hal ini Tuhan ingatkan, kita yang bekerja, dia akan berikan kemenangan. Sebab itu Paulus pun katakan dalam Roma 8, Allah turut bekerja. Jadi Allah melibatkan dirinya di dalam pekerjaan kita, di dalam perjuangan kita, di dalam pergumulan kita. Allah turut bekerja. Sebab itu dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, ketika kita mendengar berita yang seringkali menggetarkan kita, yang seringkali meragukan kita, terus kita berdiam diri, itu adalah suatu perbuatan yang konyol. Karena Tuhan akan bergerak di saat kita bergerak. Tuhan akan berperang di saat kita berperang. Tuhan akan berjuang di saat kita berjuang. Sebab itu, mari sebagai orang percaya, jangan lupa apa yang Tuhan izinkan terjadi setiap hari dalam hidup ini. Jangan lari,
Tetapi hadapi itu, karena Tuhan menyertai kita dan akan memberi kemenangan bagi kita. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kasih setiamu mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak takut, kami tidak gentar, tapi kami terus bergerak maju. Kami terus bergerak untuk menghadapi setiap pergumulan, tantangan, masalah yang mungkin dia jadi makin besar di depan kami. Tapi tetap peluang untuk menang ada di pihak kami, karena Engkau beserta kami. Sebab itu Tuhan, tolong umat-Mu yang sudah pergi ke tempat pekerjaannya, ada yang pergi ke tempat bisnisnya, ada yang sedang mengikuti studinya, ataupun yang ada di rumah dengan kegiatan di rumah kami masing-masing. Tuhan, tolong ingatkan kami supaya kami tidak pasif, tapi kami tetap bergerak terus untuk melihat kemenangan dan janji Tuhan bahwa Allah turut bekerja dengan kami, Allah turut berperang dengan kami, Allah turut bergumul dengan kami di saat kami bergerak terus. Sebab itu pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar kami tidak jadi anak Tuhan yang pasif, tapi kami boleh menjadi anak Tuhan yang terus aktif, karena Engkau bekerja di dalam kami untuk kemuliaan dan kelebaran kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Tuhan, hari ini kita punya bagian untuk ambil bagian doa puasa. Doa dimulai pada jam 12 siang di ruangan Alfa Omega. Doakan bangsa negara kita, doakan pemimpin bangsa kita yang ada di pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai di pelosok-pelosok pedalaman. Biar Tuhan beri hikmat untuk memimpin negeri kita. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa buat hamba-hamba Tuhan, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.